Esensi agama bukan terletak pada pakaian yang dikenakan, tetapi esensi agama terletak pada akhlak yang dilakukan. Kenapa saya bicara ini di awal pertemuan ini? Karena banyak yang tidak sadar, kalau ditanya siapa yang kamu pertuhankan, jawabannya Allah. Tetapi di prakteknya yang dipertuhankan adalah agama. Siapa orang yang menuhankan agama? Apa cirinya? Cirinya sederhana. Siapapun orang yang memusuhi orang lain yang berbeda agama dengan dia, sesungguhnya dia menuhankan agama. Siapapun yang memusuhi orang lain yang dianggap melanggar moral, dia benci pada orang lain yang dianggap tidak bermoral oleh dirinya, sebetulnya dia sudah menuhankan moral. Kalau dia menuhankan Allah, apa sifat Allah yang paling utama? Allah itu bisa menerima semua makhluk apa adanya. Karena begitulah Allah. Coba, yang jahat melakukan kejahatannya kan bernafas, yang baik melakukan kebaikannya bernafas. Betul nggak? Seperti itu Allah cara menghargai makhluk. Dan sama sekali Allah tidak pernah membeda-beda. Cinta kasihnya beliau itu tanpa batas pada semua. Kita aja terkadang sering kegeeran karena rajin melaksanakan ritual agama, seakan-akan kalau kita dapat kebaikan itu akibat dari kebaikan kita. Sombong sekali. Semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah hadiah, bukan karena kebaikan kita. Dan semua kebaikan kita bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Sekali lagi, semua kebaikan kita tidak ada yang untuk Allah. Semua kebaikan kita untuk diri kita sendiri. Kalau kita melakukan kebaikan dan kemudian kita dapat hadiah kebaikan dari semesta, itu hadiah. Dan Allah memberikan apapun pada kita tidak atas nama kebaikan atau keburukan kita, tapi hadiah. Jangan baru seminggu rajin sholat tahajud, kemudian bisnisnya berhasil, tiba-tiba diklaim kalau bisnis saya karena saya rajin tahajud. Itu sudah menghina tuh kepada Allah. Seakan-akan Allah tuh harus dirayu untuk memberikan kesuksesan kepada kita dengan tahajud kita. Itu sudah menempatkan Allah tuh seperti penjaga gudang yang menjaga semua keinginan-keinginan kita, dan kita rayu-rayu Allah supaya Allah mengeluarkan semua yang dijaga di gudangnya untuk memenuhi harapan-harapan kita. Camkan kata-kata saya. Tidak ada kata-kata saya yang sia-sia. Satu kata camkan. Saya kalau berbicara sebisa mungkin tidak banyak kata. Dan sebisa mungkin setiap kata yang saya ucapkan itu memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan saya. Tetapi jangan lupa, ini hukum alam. Sebaik dan sebenar apapun tingkah laku kita, tetap saja si pembenci akan ada. Setuju? Sebaik dan sebenar apapun tingkah laku kita, si pembenci tetap saja ada. Kenapa mereka ada? Supaya kita waspada. Kalau semua orang pro pada kita, bisa lupa kita. Itulah cinta kasih semesta yang luar biasa untuk mengarahkan kita supaya eling dan waspada. Oleh karena itu, jangan kecil hati ya. Saya rasanya sudah melakukan tindakan yang benar, saya rasanya sudah melakukan tindakan yang baik, tapi kok orang-orang masih benci sama saya? Itu sesungguhnya hadiah dari semesta. Kalau semua orang mendukung kita, bisa jadi kita lupa. Kalau masih ada tersisa orang yang benci kepada kita, kita jadi waspada. Gak ada yang buruk bagi orang yang sadar. Oleh karena itu, para sahabat, kalau sudah melakukan tindakan baik, tindakan benar, tapi ada pembenci, jalan aja terus. Jalan terus. Hidup itu seperti mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti mengayuh, jatuhlah sepeda kita. Hidup itu harus terus berjalan. Harus move on. Oleh karena itu, saya mengajak para sahabat semua, mari kita mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Itu yang dikatakan leluhur kita, memayu hayuning bawono. Mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Karena Allah sudah menciptakan semesta ini begitu cantik. Dan tugas kita datang ke semesta mempercantik semesta yang sudah cantik. Gimana cara mempercantiknya? Berhenti bertikai. Berhenti memecah belah. Jaga kasih sayang, jaga persaudaraan, jaga persatuan. Keren tuh. Disitulah kita punya kesempatan untuk mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Mau nggak semua berkontribusi untuk itu? Kalau mau ayo. Kesempatan kita cuman saat ini, di sini, sekarang.
Tujuan hidup yang sebenarnya adalah hidup itu sendiri. Mumpung kita masih hidup, maka disinilah kita punya kesempatan untuk berbuat. Karena begitu kita sudah tidak hidup, tidak ada ranah kejadian di luar kehidupan.